Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Geraldi Kris Nugraha, mahasiswa dari program studi informasi sistem informasi. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan judul Analisis dan Review Aplikasi Bibit sebagai platform investasi reksadana di Indonesia. Saya memilih topik ini karena dunia keuangan digital saat ini sedang berkembang dengan sangat pesat. Kita bisa melihat bahwa teknologi telah mengubah cara manusia dalam bertransaksi, menabung, bahkan berinvestasi. Kalau dulu untuk berinvestasi kita harus datang langsung ke bank atau ke perusahaan sekuritas, sekarang cukup mudah yaitu hanya dengan lewat smartphone. Dan salah satu contoh nyata dari inovasi fintech di bidang investasi adalah Bibit, sebuah aplikasi investasi reksadana yang sangat populer di Indonesia. Bibit dikenal karena kemudahannya, fiturnya yang pintar, dan keamanannya yang diawasi langsung oleh OJK. Karena itu saya tertarik untuk mengulas dan menganalisis bagaimana aplikasi ini bekerja, apa keunggulannya, kelemahannya, serta seberapa cocok aplikasi ini digunakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda seperti kita. Yang pertama-tama kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Beberapa tahun terakhir istilah financial technology atau fintech mulai sering kita dengar. Fintech adalah gabungan antara teknologi dan keuangan yang tujuannya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan eh, aktivitas finansial mulai dari pembayaran digital, pinjaman, hingga investasi. Di Indonesia sendiri, perkembangan fintech sangat cepat. Menurut data OJK, jumlah perusahaan fintech terus meningkat dan nilai transaksi digital di Indonesia sudah mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa masyarakat kita mulai terbuka terhadap teknologi keuangan modern. Nah, salah satu sektor fintech yang paling menarik adalah fintech investasi, yaitu layanan yang membantu masyarakat berinvestasi secara online. Kalau dulu investasi identik dengan orang kaya, sekarang justru siapapun bisa berinvestasi, bahkan mahasiswa ataupun siswa sekalipun. Dan di antara banyak aplikasi investasi, Bibit menjadi salah satu yang paling menonjol. Bibit hadir dengan konsep Robo Advisor, yaitu sistem pintar yang membantu pengguna menentukan portofolio investasi secara otomatis berdasarkan profil risiko mereka. Dengan kata lain, aplikasi ini mempermudah pengguna yang sama sekali belum paham pasar modal agar bisa mulai berinvestasi tanpa takut salah langkah. Dari fenomena inilah saya merumuskan pertanyaan utama. Bagaimana kinerja keunggulan dan kelemahan aplikasi Bibit sebagai sarana investasi bagi masyarakat Indonesia? Nah, aplikasi Bibit didirikan pada tahun 2019 oleh PT Bibit Tumbuh Bersama. Bibit beroperasi secara legal dan diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selain itu, Bibit juga bekerja sama dengan beberapa manajer investasi besar yang mengelola berbagai produk reksadana. Produk investasi yang tersedia di Bibit ini cukup beragam. Antara lain, yang pertama ada reksadana pasar uang, cocok untuk jangka pendek dan risiko rendah. Ini biasanya untuk mahasiswa dan siswa. Lalu yang kedua ada reksadana pendapatan tetap, itu berinvestasi di obligasi dan menghasilkan imbal hasil stabil. Lalu ada reksadana campuran, kombinasi saham dan obligasi dengan risiko menengah. Lalu ada reksadana saham, berpotensi keuntungan tinggi tapi juga risiko lebih besar. Dan reksadana syariah untuk investor yang ingin investasi sesuai dengan prinsip halal. Selain variasi produk, Bibit punya beberapa fitur unggulan. Pertama ada Robo Advisor otomatis, sistem yang akan menyarankan portofolio sesuai profil risiko pengguna. Yang kedua ada Auto Debit Investasi, fitur yang memotong dana otomatis dari rekening atau e-wallet. Yang ketiga ada Top Up lewat e-wallet seperti GoPay, OVO, atau Dana yang memudahkan transaksi. Semua fitur ini membuat Bibit terasa sangat ramah bagi pemula. Kita tidak perlu repot memilih produk satu persatu, karena sistemnya sudah membantu dari awal sampai akhir. Sekarang kita masuk ke bagian mekanisme dan cara kerja aplikasi Bibit. Langkah pertama adalah registrasi.
dan verifikasi identitas KYC. KYC, KYC atau Know Your Customer adalah proses wajib di dunia keuangan digital agar pengguna terverifikasi dengan aman. Di sini pengguna diminta mengisi data pribadi dan menjawab beberapa pertanyaan tentang tujuan investasi, jangka waktu, dan toleransi risiko. Dari hasil kuesioner itu, Bibit akan menentukan profil risiko pengguna, apakah termasuk konservatif, moderate, atau agresif. Hasilnya digunakan untuk menentukan komposisi portofolio yang paling sesuai. Contohnya, jika kamu termasuk konservatif, sistem akan menyarankan lebih banyak reksadana pasar uang. Jika kamu agresif, sistem akan memberikan porsi saham lebih besar. Setelah itu, pengguna bisa langsung membeli reksadana dengan modal mulai dari 10.000 saja. Bibit juga menaruhkan fitur auto invest yang memungkinkan kita berinvestasi rutin otomatis setiap minggu atau bulan. Ini sangat akan membantu dalam membangun kebiasaan investasi jangka panjang. Dan jika sewaktu-waktu butuh uang, pengguna bisa menarik dana kapanpun tanpa penalti. Semuanya dilakukan lewat aplikasi tanpa perlu datang ke kantor. Dengan mekanisme ini, Bibit berhasil meniadakan hambatan klasik dalam berinvestasi, yaitu ribet atau mahal dan menakutkan. Nah, sekarang kita bahas apa saja keunggulan aplikasi Bibit dibandingkan platform lain. Yang pertama, ada user friendly. Bibit punya tampilan sederhana dan mudah dipahami, bahkan bagi orang yang baru pertama kali berinvestasi. Semua menu tertata rapi dan proses transaksi bisa dilakukan hanya dalam beberapa klik. Yang kedua, ada modal kecil. Cukup dengan 10.000, siapapun sudah bisa mulai berinvestasi. Hal ini membuat Bibit sangat inklusif, bahkan mahasiswa sekalipun atau siswa pun bisa mengikut. Yang ketiga, terregulasi oleh OJK. Karena berada di bawah pengawasan OJK, keamanan dana dan transaksi pengguna dijamin secara hukum. Untuk yang keempat, ada diversifikasi otomatis. Dengan bantuan robo-advisor, portofolio investor langsung tersebar di beberapa produk reksadana, sehingga risikonya lebih kecil. Lalu yang kelima, fitur syariah. Bibit juga memberikan opsi investasi halal sesuai prinsip syariah yang menjadikannya ramah bagi semua kalangan. Selain itu, Bibit punya sistem auto rebalancing, yaitu penyesuaian otomatis terhadap komposisi investasi ketika pasar berubah. Hal ini membantu menjaga agar portofolio tetap eh, seimbang dengan profil risiko pengguna. Kalau dilihat dari sudut pandang pengguna, Bibit bukan cuma aplikasi investasi, tapi juga alat edukasi keuangan. Setiap pengguna bisa belajar bagaimana konsep risiko, return, dan perencanaan keuangan diterapkan secara nyata. Nah, tentu saja tidak ada aplikasi yang sempurna. Bibit pun memiliki beberapa kelemahan yang perlu kita perhatikan. Pertama, fokus hanya pada reksadana. Pengguna yang ingin investasi di saham langsung, emas, atau obligasi retail belum bisa menggunakan bibit. Kinerja tergantung kondisi pasar. Kalau reksadana memberikan instrumen pasar modal, nilainya bisa turun seketika ketika ekonomi sedang melemah. Yang ketiga, yaitu kurang cocok untuk investor profesional. Fitur analisis lanjutan dan grafik mendalam masih terbatas. Investor berpengalaman mungkin merasa kurang tantangan. Yang keempat, butuh edukasi tambahan. Banyak pemula yang belum memahami risiko investasi, kadang mereka berharap hasil cepat, padahal investasi butuh waktu dan kesabaran. Selain itu, beberapa pengguna juga mengeluhkan fitur notifikasi yang kadang terlambat dan proses penarikan yang bisa memakan waktu 2 sampai 3 hari kerja. Karena proses pencairan mengikuti aturan pasar reksadana. Namun, kelemahan-kelemahan ini tidak terlalu mengganggu bagi pengguna pemula karena manfaat yang diberikan masih jauh lebih besar. Nah, kalau kita melihat dari aspek kinerja investasi, Bibit memberikan hasil yang cukup kompetitif. Rata-rata reksadana saham di Bibit bisa memberikan return antara 8% sampai 12% per tahun, tergantung pada kondisi pasar. Untuk reksadana pasar uang, returnnya sekitar 4 sampai 6%. Hal yang menarik dari Bibit adalah fitur auto reinvestasi, yaitu secara otomatis menginvestasikan kembali keuntungan yang diperoleh. Fitur ini mendukung konsep compounding di mana hasil investasi menghasilkan keuntungan baru, efek bunga berbunga yang mempercepat pertumbuhan dana. Dari segi keamanan, Bibit sangat ketat. Semua dana investor disimpan di reksadana nasabah yang terpisah dari rekening operasional perusahaan. Ini penting untuk memastikan dana nasabah tidak disalahgunakan.
Selain itu, semua transaksi dikuasai oleh OJK dan bank kustodian. Data pribadi pengguna dilindungi dengan teknologi enkripsi. Setiap login dan transaksi penting memerlukan verifikasi dua langkah, yaitu OTP. Dengan sistem keamanan seperti ini, Bibit bisa digunakan sebagai platform investasi digital yang aman dan terpercaya. Nah, mari kita lihat bagaimana penerimaan masyarakat terhadap Bibit. Menurut data tahun 2024, jumlah pengguna aktif Bibit telah mencapai lebih dari 5 juta orang di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi terhadap platform ini. Di Play Store, Bit memperoleh rating 4,8 dari 5, sedangkan di App Store ratingnya 4,9 dari 5. Komentar pengguna di sana sebagian besar positif, seperti saat mudah digunakan, auto invest membantu saya menabung rutin, hasilnya tidak selalu besar tapi stabil. Bit juga banyak dipromosikan oleh influencer keuangan dan tokoh edukator finansial seperti Gita Wirjawan dan Panji Prabowo. Mereka menilai bahwa Bibit adalah aplikasi yang membantu membentuk literasi finansial generasi muda di Indonesia. Menariknya juga, Bibit juga rajin memberikan fitur edukasi gratis seperti artikel dan webinar, sehingga penggunanya tidak hanya berinvestasi tapi juga belajar memahami apa itu keuangan. Nah, kesimpulannya, dari hasil analisis yang telah saya sampaikan, kita bisa mengambil beberapa poin penting. Pertama, Bibit merupakan platform investasi reksadana yang aman, legal, dan cocok untuk pemula. Fitur robot advisory-nya membuat investasi menjadi lebih mudah, bahkan bagi mereka yang tidak punya latar belakang ekonomi. Kedua, Bibit memiliki keunggulan dari sisi kemudahan, keamanan, dan biaya yang terjangkau. Namun, pengguna tetap perlu memahami bahwa investasi reksadana bukan jalan cepat untuk kaya, melainkan proses jangka panjang. Sebagai penutup, berikut beberapa saran untuk para pengguna Bibit atau calon investor. Gunakan fitur auto debit agar lebih disiplin menabung. Pilih produk reksadana yang sesuai dengan profil risiko pribadi. Jangan panik saat nilai investasi turun, karena pasar akan selalu berfluktuasi. Pelajari dasar-dasar investasi agar bisa mengambil keputusan yang bijak. Lalu pantau portofolio secara berkala dan evaluasi hasil. Demikianlah presentasi saya tentang analisis dan review aplikasi Bibit sebagai platform investasi reksadana di Indonesia. Saya berharap presentasi ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana aplikasi Bibit bekerja, apa kelebihan dan kekurangannya, serta mengapa platform ini penting dalam mendorong budaya investasi di Indonesia. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Saya Raffi Geraldi Krisnugraha. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian, dan semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.